teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Inilah sosiodrama metabolisme UNESCO SMA Negeri 3 Bandar Lampung tahun 2013. Terbayangkah oleh Anda bahwa di dalam tubuh suatu makhluk hidup terjadi begitu banyak reaksi kimia? Sebagai contoh, dalam tubuh hewan terjadi reaksi pemecahan zat makanan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sedangkan pada tumbuhan terjadi reaksi fotosintesis. Jadi, metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Reaksi tersebut ada yang berupa katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Respirasi. Respirasi merupakan peristiwa oksidasi biologis yang menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhirnya, dan dalam proses ini oksigen direduksi menjadi air. Glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa penguraian glukosa. Pertama-tama, glukosa dengan bantuan ATP membentuk ADP menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat selanjutnya menjadi fruktosa 6-fosfat. Dengan bantuan ATP membentuk ADP, maka terbentuklah fruktosa 1,6 difosfat. Fruktosa 1,6 difosfat terurai menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Dengan bantuan NAD membentuk NADH, gliseraldehid 3-fosfat menjadi gliseraldehid 1,3 difosfat. Gliseraldehid 1,3 difosfat dengan bantuan ADP membentuk ATP menjadi gliseraldehid 2-fosfat. Selanjutnya gliseraldehid 2-fosfat menjadi fosfoenol pirufat. Dengan bantuan ADP membentuk ATP, fosfoenol pirufat
berubah menjadi enol pirufat. Enol pirufat menjadi asam pirufat. Demikianlah proses glikolisis, perubahan 1 mol glukosa menjadi 2 mol asam pirufat. Selanjutnya adalah reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs. Asam pirufat dengan bantuan NAD dan koenzim A melepaskan CO2 membentuk NADH, lalu asam pirufat berubah menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan perubahan asetil koenzim A ditambah asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Asam sitrat berubah menjadi asam isositrat. Dengan bantuan NAD, untuk melepas NADH, asam isositrat menjadi asam oksalosuksinat. Dengan melepaskan CO2 berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Memerlukan NAD, kemudian melepaskan NADH menjadi asam suksinil koenzim A. Dengan bantuan ADP membentuk ATP menjadi asam suksinat. Memerlukan NAD, kemudian melepaskan NADH menjadi asam fumarat. Asam fumarat menjadi asam malat. Memerlukan NAD, untuk melepaskan NADH. Asam malat menjadi asam oksaloasetat. Siklus Krebs yang terjadi di mitokondria. Selanjutnya merupakan transpor elektron. Transpor elektron merupakan reaksi tahap akhir respirasi sel yang terjadi di membran sebelah dalam mitokondria. Proses ini diawali dengan NAD dan FAD yang mengalami peristiwa oksidasi dan reduksi. Oke,
membentuk ATP. Lalu sitokrom mengalami peristiwa reduksi dan oksidasi, ditambah oksigen dan H2 yang kemudian membentuk H2O. Demikianlah transport elektron yang merupakan proses akhir dari respirasi menghasilkan H2O. KTTI dalam bentuk adenosin. Ketika kesepian menyerang diriku, Coba Pak ya. enak badan desa